Man ana, man ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, sebagai sesama manusia dan sebangsa setanah air, rahimakumullah. Pada episode kedua ini kita masih membincang dan mengulas lebih jauh bab pertama, al-hadbu alal qiraah fit ta'allum, ajakan untuk berliterasi dengan cara membaca dan belajar. Sebelumnya kita sudah diajak untuk membicarakan tentang al-aqlul kasbi yang asalnya adalah al-aqlut tabi'i sebagai awalan dari akal tersebut. Al-aqlul kasbi ini adalah akal yang akan terus berproses untuk belajar dan membaca atau berliterasi. Al-aqlul kasbi inilah yang kemudian melahirkan inovasi atau kreasi sehingga melahirkan peradaban sebagaimana yang kita nikmati sekarang ini. Tanpa akal kasbi maka akal akan stagnan, hanya berhenti di al-aqlu at-tabi'i sebagaimana yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, yaitu kebutuhan biologis. Nah, al-aqlul kasbi ini terus berevolusi, mencari dan berikhtiar untuk membangun satu pengetahuan yang kemarin disebut dengan al-ma'rifah. Inovasi kreasi ini lahir dari al-aqlul kasbi. Jadi ini harus ada bid'ah dalam konteks duniawian yang dihasilkan oleh al-aqlul kasbi. Tanpa bid'ah inovasi maka tidak ada pembangunan, tidak ada kemajuan, tidak ada peradaban, yaitu as-saqafah wal hadarah. Kalau manusia menghambat cara berpikir, kebebasan berpikir, keleluasaan berpikir, menghambat rasa ingin tahu pada diri manusia yang sebenarnya merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah, maka manusia akan berhenti stagnan sebagai makhluk biologis. Padahal manusia itu adalah makhluk yang berperadaban melalui proses inovasi, yaitu al-aqlul kasbi. Jadi ini pentingnya bagaimana kita menggali al-aqlul kasbi ini dalam diri kita masing-masing melalui literasi sehingga melahirkan satu kemajuan peradaban manusia ini. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana negeri kita literasinya sangat rendah. Dari 61 negara kita peringkat 60. Padahal dunia internet sudah demikian berkembang di negeri kita, ada 150 jutaan masyarakat Indonesia yang sudah menikmatinya. Nah, ini kan aneh. Literasi dalam hal membaca dan kemudian belajar terus-menerus mengembangkan aqlul kasbi kita kok nyatanya tidak bersandingan atau beriringan dengan erupsi digital saat ini. Kita dengan membaca kitab As-Siyasah awil Isyarah fi Tadbiril Imarah karya Abu Bakar Muhammad Ibnul Hasan, ini sudah berabad-abad lamanya ditunjukkan bahwa manusia harus mengembangkan al-aqlul kasbi, karena dengan al-aqlul kasbi ini akan mencapai titik di mana manusia bisa menghasilkan sesuatu dan bahkan ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu al-ma'rifah, di mana manusia telah mendekapi atau menggenggam kearifan, kebijaksanaan
sehingga tidak mudah larut terjerat dengan apa yang kita sebut kemarin itu hoax, fake news, provokasi di media, di mana saat ini di dunia medsos begitu gencarnya kita bergelimang dengan berbagai informasi, tetapi informasi itu tidak pernah kita olah, akibatnya menjadi alat atau pemantik bagi kita untuk menghamburkan sesuatu yang sesungguhnya tidak pantas. Padahal Al-Quran sudah mengatakan waqulu qawlan sadida, bersikaplah, bertuturlah dengan sikap yang santun dan bijaksana. Dalam kitab ini Abu Bakar Muhammad Ibnu Hasan telah menunjukkan bagaimana kita perlu melakukan literasi sehingga mencapai tahap ma'rifat. Dikatakan faqad bana bidzalika anna al-ilma aslun wa anna al-quwwata far'un wa anna al-ilma ruhun wa anna al-quwwata jismun. Bahwa dengan literasi tersebut atau dengan ilmu yang merupakan asal dari kedirian manusia yang mengolahnya dari al-aqlul kasbi. Sedangkan kekuatan jasad kita itu hanya cabang, hanya bagian dari entitas manusia. Dan ilmu itu adalah rohnya, kekuatan itu adalah jasadnya. Jadi tingkatannya manusia harus berilmu, tidak hanya mengandalkan kekuatan. Yang kekuatan itu bisa dimiliki oleh binatang, bahkan kekuatan binatang bisa lebih kuat daripada kita. Tetapi dengan ul kasbi, dengan ilmu manusia bisa mengalahkan binatang. Wa annal asada alladhi yatanaha fil jir'ah yusidul tuflum bi adna hailah. Seekor singa dalam hal memburu sesuatu itu dengan daya upaya yang luar biasa, tetapi bisa dikalahkan oleh anak kecil yang dengan akalnya meraih sesuatu dengan cara yang efisien. Nah, ini bedanya bahwa orang berilmu dengan yang hanya mengandalkan jisim atau kekuatan tubuhnya. Wadzalika dalilun ala fadlil ma'rifah. Itulah sebagai petunjuk atau dalil fadilahnya, keutamaan dari ma'rifah. Faya talibal ilmi bidirasah in kunta lil ilmi darasta. Wahai para pencari ilmu, wahai kita yang mau berliterasi, carilah ilmu dengan cara dirosah, belajar terus menerus. In kunta lil ilmi darasta wal intifa bihi aradta. Carilah manfaat dari ilmu tersebut sesuai dengan apa yang kita tujukan. Misalnya kita mempunyai atau belajar ilmu tentang arsitek, kita bisa membangun sesuatu yang bermanfaat. Kita punya ilmu ekonomi, kita bisa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Fakrin darsaka bil fatanah. Dan iringilah belajarmu itu, literasimu itu dengan kecerdasan. Kecerdasan di sini artinya bahwa kita bisa memilah-milah antara hal yang tidak tepat atau yang tepat, hal yang benar atau yang salah, hal yang hoak atau yang benar-benar itu satu kebenaran. Jadi tidak mudah terbujuk rayu, terhipnotis oleh hal-hal yang remeh-temeh yang membuat kita panik sehingga melahirkan sesuatu yang tidak pantas. Terakhir di sini disampaikan oleh penulis kitab ini bahwa dengan ma'rifah yang dicapai melalui al-ilmul kasbi tersebut, maka manusia bisa mendapatkan apa yang di sini disebutkan idza qasad al-umur fahimta al-mastur, sesuatu yang tersembunyi di balik satu perkara yang kita raih. Dengan ilmu kita bisa meraih sesuatu, tetapi ketika sesuatu itu berhadapan dengan kita, di situ akan terkuak atau terbongkar sesuatu yang tersembunyi. Wa idza fahimta al-mastur balagta as-surur. Dan apabila kalian memahami sesuatu yang tersembunyi, maka kalian
atau kita akan mencapai sesuatu yang rahasia. Wa tajannabta al bil mahdzur, maka kita akan terbebas dari hal-hal yang menghalangi diri kita. Wa tilka nihayatul murad, inilah puncak dari sesuatu yang kita inginkan. Para pemirsa yang budiman, akhirnya kita bisa melihat bahwa faedah dari al-aql kasbi, berinovasi, berkreasi, melahirkan satu as-saqafah al-hadarah, peradaban yang bermanfaat buat manusia, yang adiluhum, yang berbasis pada ilmu, tidak hanya desas-desus atau informasi-informasi yang berhamburan ini tanpa ada taftish, tanpa ada verifikasi. Maka justru disinilah manusia akan melahirkan dirinya sebagai sosok yang mampu menangkap sesuatu yang tersembunyi atau bahkan yang sir, yang rahasia. Di sini diibaratkan, terakhir disebutkan kama rajuli alladzi 'indahu kanzun fi dari wa huwa la yastaghilu bi khufrihi. Kalau kita tidak memanfaatkan al ilmu atau al ma'rifah yang demikian tinggi derajatnya, ibaratnya seseorang yang di rumahnya ada sesuatu yang sangat berharga, misalnya harta karun, tetapi dia tidak mau menyibukkan diri untuk mencarinya, padahal hal tersebut bisa bermanfaat dengan dirinya. Wa kama masalit tabib alladzi yuhsinu dawa wa la yatashaghalu bi kasbi. Diibaratkan juga oleh pengarang kitab ini seperti tabib atau dokter yang memoles, memperbaiki, memperindah obat, tetapi dia tidak sibuk untuk mengolahnya, untuk mengelola dengan baik. Artinya bahwa kita hanya memanfaatkan, hanya menikmati sesuatu, tetapi kita tidak pernah berpikir bagaimana untuk mengelola dengan baik, menghasilkan sesuatu yang inovatif, yang kreatif buat masyarakat. Inilah sebenarnya yang ingin dibongkar dalam kitab ini, yang terkait dengan situasi kita di mana pikiran-pikiran dan ikhtiar yang inovatif, kreatif saat ini tampaknya mandek. Kita lebih banyak menjadi konsumen, penikmat dari al-aql kasbi yang dikembangkan oleh masyarakat lain, dunia barat maupun dunia timur yang lain, yang memproduksi berbagai produknya, dan kita di sini hanya konsumen. Terakhir, saya hanya mengutip satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu tamilu katsiran. Saya ingin kutipkan satu ayat Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang yang beriman, jauhilah persangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian dari persangkaan tersebut adalah satu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian mengorek-ngorek aib orang lain, juga menghibah orang lain. Maksud ayat ini, kita harus lebih selektif dalam menerima informasi-informasi yang informasi tersebut hanya mengeruhkan al-aql kasbi kita. Dengan begitu, melalui al-aql kasbi, informasi yang masuk menjadi informasi yang bermanfaat, yang mencapai tingkat tertingginya, yaitu al-ma'rifah. Al-ma'rifah di sini berarti juga kearifan, kebijaksanaan, yang juga melahirkan
pikiran-pikiran inovatif dan kreatif. Demikian kajian singkat dan sangat sederhana ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.